Orang-orang kafir semacam ini ingin secepatnya agar diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya orang Indonesia saja, seperti Saifuddin Ibrahim. Allahmu Maha Kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Kemudian tanpa ragi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Saya menantang Allah, kalau memang Dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol, dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras, ya, kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Sampai sekarang saya masih hidup. Itu sudah 22 tahun yang lalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habagat, saya selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit, penyakit, atau dari hal-hal yang tidak Bapak Ibu inginkan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, saya berdoa, bawa dalam doa, supaya semuanya dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, dan kita bisa melakukan banyak perkara. Dan lebih-lebih lagi Bapak Ibu, kita bisa membantu pelayan-pelayan Tuhan di daerah pedalaman. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Di dalam segala hal kami ditindas. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesua HaMasyiah di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesua juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya akan ulangi Bapak Ibu, dan nanti saya akan coba membaca dengan cara pandang yang berbeda. Dalam segala hal kami ditindas. Dan kita melihat hari-hari ini Bapak Ibu, dalam segala hal kita dapat penindasan. Memang bukan penindasan secara fisik. Belum mengarah kepada fisik, kita dipukulin, belum. Kecuali kita ditangkoi karena dianggap penistaan agama, baru kita di dalam penjara itu dipukul. Kita disiksa, seperti saudara kita Bapak Muhammad Kece Bapak Ibu. Ketika Bapak Muhammad Kece dituduh penistaan agama, dijebloskan dalam penjara, sampai dalam penjara disiksa habis-habisan. Sangat kita sayangkan, padahal beliau sudah tua. Padahal Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Kece, saudara kita, saudara seiman kita, itu tertulis. Beliau bukan mengatakan apa yang tidak tertulis, tetapi beliau mengatakan apa yang tertulis. Ayat demi ayat yang beliau bacakan itu tertulis, tetapi saudara kita tidak bisa menerima dan tidak mau menerima. Dan dianggap itu adalah satu penistaan. Bahkan mereka katakan, apa hak kamu membaca kitab kami? Tetapi mereka tidak bisa bercermin bagaimana mereka membaca kitab kita. Bukan saja mereka membaca kitab kita Bapak Ibu, mereka menghina kitab kita. Mereka menghina ayat demi ayat yang ada dalam Alkitab. Menafsirkan menurut enak udelnya mereka Bapak Ibu. Dan mereka membengkokkan apa yang sudah ada di dalam kebenaran. Cerita demi cerita mereka bengkokkan semuanya. Berbeda dengan kita. Ketika kita mencoba untuk membaca kitab mereka, mereka tidak senang, mereka tidak terima, dan dianggap satu penistaan. Seharusnya ketika mereka mendengar dan melihat apa yang kita bacakan mengenai kitab mereka, mereka cross check, benarkah apa yang kita bacakan atau salah? Kalau salah dan tidak sesuai, baru kita bisa dianggap penistaan agama. Tetapi bila benar, sesuai dengan apa yang tertulis, harus mereka pikirkan baik-baik. Harus mereka renungkan baik-baik. Tetapi ini tidak Bapak Ibu, kita dianggap penistaan agama. Jadi ketika kita ditangkoi dan dimasukkan dalam kerengkeng, di situ terjadi penyiksaan secara fisik besar-besaran, luar biasa Bapak Ibu. Saudara kita Bapak Muhammad Kece
sampai dimasukkan tinja dalam mulutnya, dipukul, digebukin. Nah, tetapi kita yang di luar, yang belum ditangkoi saudara, karena belum ada kasus penistaan agama, kita terhindar dengan kasus penistaan agama, kita tidak mengalami penganiayaan fisik, tetapi kita mengalami penganiayaan non fisik. Seperti kita beribadah untuk membangun rumah ibadah sulit, dipersulit saudaraku. Ya, dipersulit kita bangun rumah ibadah. Izin gereja tidak dikeluarkan. Susah sekali. Kita harus meminta kepada tetangga kiri kanan depan belakang tanda tangan mereka untuk membangun rumah ibadah. Tetapi untuk membangun hal-hal yang lain, Bapak Ibu, bangun diskotik misalnya, itu saya rasa tidak perlu minta izin sama tetangga kiri kanan depan belakang. Bahkan yang mempersulit izin gereja kita itu adalah, yang mempersulit rumah ibadah adalah pemerintah sendiri, saudaraku. Jadi saya kadang-kadang bingung juga dengan pemerintah ini. Ada pemerintah yang tidak taat kepada atasannya, kepada presiden, kepada menteri agama, tidak taat. Atau ada hal lain, kong kali kong, di atas dipermudah, di bawah dipersulit. Karena ketika dipersulit di bawah, yang di atas ini tidak pernah bersuara, tidak pernah menindaklanjut, Bapak Ibu. Maka saya katakan, apakah antara yang di atas dan yang di bawah ini ada kong kali kong kah? Sehingga tidak dilanjutin, tidak ditindak tegas. Hanya bersuara di medsos saja. Nah ini, kita beribadah diganggu. Di rumah kita beribadah tidak dibolehkan, karena rumah bukan untuk tempat ibadah. Nah, tetangga kita di seberang bebas, saudara. Ya bebas. Bahkan ketika hari Jumat, saudaraku, jalan itu hampir separuh jalan itu dipakai untuk parkir. Bayangkan seandainya kita yang memakai seperti itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, kira-kira apa yang terjadi, saudara? Nah, itu dia, Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Habis akal, Bapak Ibu. Seperti Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, sampai beliau meninggalkan bangsa dan negara ini untuk tinggal stay di luar negeri. Kenapa? Karena habis akal untuk tinggal di bangsa dan negara ini. Tidak ada keadilan. Lalu beliau tidak putus asa. Beliau pergi hijrah ke negara lain. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kita lihat bagaimana saudara kita Bapak Muhammad Kece, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim juga pernah ditangkoi. Ustadz Yusuf Roni juga pernah ditangkoi, dan ada beberapa lain lagi juga Bapak Ibu pernah ditangkoi. Ya, tetapi tidak ditinggal sendirian. Roh Kudus selalu hadir dalam hati orang-orang yang percaya. Roh Kudus selalu hadir dalam hati orang-orang yang beriman, menghiburkan, menguatkan, memberikan pengharapan kepada kita. Ini fungsi Roh Kudus juga, Bapak Ibu. Selain Roh Kudus menginsafkan kita dari segala dosa, dari segala kesilapan, kesalahan, Roh Kudus juga memberikan penghiburan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan ketakutan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan teraniaya. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Banyak cara dilakukan oleh orang-orang seberang, oleh orang-orang dunia terhadap kita, Bapak Ibu. Tetapi kita tidak akan pernah binasa. Justru kita mengalami kemenangan. Seperti yang terjadi di Afrika. Satu keluarga, Bapak Ibu, yang ada di Afrika, ketika mereka bertobat menerima adalah Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, sebagai Juru Selamat, mereka disiksa, dibakar hidup-hidup. Tapi mereka tidak pernah menyangkal iman percaya mereka kepada Yeshua HaMashiach. Ketika kepala rumah tangga, si suami diambil, diadili, dan disiksa di depan keluarga, bahkan dibunuh, dibakar, keluarganya, anaknya, istrinya, tidak sedikit pun iman mereka goyah.
sampai terciptalah sebuah pujian yang sangat membuat saya pribadi sangat menguatkan Bapak Ibu. Mengikut Yesua keputusanku, mengikut Yesua keputusanku, mengikut Yesua keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Pujian yang sangat menguatkan saya pribadi, saudara. Tentunya Bapak Ibu semua sangat dikuatkan dengan pujian ini. Sekalipun dianiaya, disiksa, dia tetap memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Ini tidak masuk akal kalau dipikir Bapak Ibu. Apa yang membuat keluarga ini yang ada di Afrika itu ketika disiksa, dianiaya, dibunuh bahkan Bapak Ibu, nyawa mereka melayang, iman mereka tetap kuat. Dan mereka bisa merasakan manis lezatnya iman percaya mereka kepada Adonai Yesus Hamasyah. Ini kenapa saudara? Karena mereka sudah merasakan, sudah mengecap betapa baiknya Tuhan itu Bapak Ibu. Betapa baiknya Tuhan Yesus itu Bapak Ibu. Sehingga mereka tidak sejengkal pun pergi meninggalkan iman percaya mereka. Ini terjadi Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan membaca. Kami senantiasa membawa kematian Yesua di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesua juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Luar biasa, haleluya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengatakan kepada saudara semuanya supaya berjaga-jagalah selalu, berjaga-jagalah senantiasa, banyak berdoa dan banyak berpuasa, selalu bersaksi tentang Kristus Hamasyah, dan jangan jemu-jemu memberitakan Injil. Waktu tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Ya, tidak ada lagi waktu untuk kita bermain-main, bercanda gurau, bersanda gurau, tidak ada. Tidak, jangan lalaikan dan sibukkan diri saudara dengan hal-hal duniawi. Sekalipun saudara sibuk dengan pekerjaan saudara, saudara harus menunjukkan karakter Kristus, karakter Hamasyah di dalam kantor, di dalam pekerjaan saudara, di usaha, di tempat usaha saudara. Harus menunjukkan karakter Hamasyah, supaya mereka bisa melihat Kristus dalam diri saudara semuanya. Karena kita inilah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah, baik saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada seorang guru ngaji yang sangat menginginkan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim kena azab, Ibu Dewi Bulan kena azab, Bang Tamparasi kena azab. Dan guru ngaji ini membahas, mengomentari tiga orang ini, tiga hamba Tuhan ini, Ibu Dewi Bulan, Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan juga Bang Tamparasi. Dan mereka sepertinya mulai putus asa karena Bang Tamparagi dan Pendeta Saifuddin Ibrahim dan juga Ibu Dewi Bulan tidak kena azab sampai hari ini. Nah, lalu guru ngaji tersebut mencoba untuk menghibur diri Bapak Ibu ya, mencoba untuk menghibur diri. Padahal kita melihat jelas bagaimana ketika teman-teman dari seberang menentang Tuhan Yesus, menghina, mengolok-olok apa yang mereka alami. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Dalam garis keras, tetapi karena saya menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya, ya, saya menantang Allah. Kalau memang Dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol, dan saya akan sakit keras, ya, kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Sampai sekarang saya masih hidup
Itu sudah 22 tahun yang lalu, ya mungkin 23 tahun lalu saya meninggalkan Islam. Puji Tuhan, saya sudah ketabrak Yesus Kristus. Ternyata Dia yang menemukan saya. Orang-orang kafir semacam ini ingin secepatnya agar diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya orang ini saja, seperti Saifuddin Ibrahim. Allahmu Maha Kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Kemudian tanpa ragi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, bahkan memberikan batasan waktu untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, yang menariknya di sini bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu sangat luar biasa Allah taala mewafarkan dalam Al-Qur'anul Karim, dan bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang semacam ini. Wahum la yash'urun. Yang artinya, dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Ini sangat menarik jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Tatkala kaum musyrikin dan kaum kafirin ingin agar secepatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, wahai Muhammad, berikanlah kabar kepada mereka bahwa azab itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan Anda meminta untuk disegerakan azab, kalau misalkan sudah waktunya, Allah akan tetapkan sendiri kapan terjadinya azab itu. Dan menariknya di sini, alhamdulillah, dalam ayat tersebut ada kata wala ya'tiyannahu. Nah, saudara gini kasih Tuhan, para pencinta Anjil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Kiranya video singkat ini benar-benar menguatkan iman percaya kita kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Dan di akhir video saya selalu mengajak saudara semuanya supaya tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua HaMashiach Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.